Assalamualaikum Bu Ida, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu Ana. Selamat pagi juga. Seperti janji kemarin ya Bu, hari ini kita akan bertemu. Jadi nanti saya akan melakukan observasi kepada Ibu begitu. Nah, di sini perlu saya tekankan ya Bu, saya di sini hanya sebagai teman, sebagai mitra yang nanti akan membantu Ibu untuk mengembangkan kemampuan Ibu. Dan saya jamin percakapan ini nanti bersifat rahasia Bu, hanya antara saya dengan Ibu saja begitu. Jadi kemampuan apa Bu yang ingin dikembangkan pada hari ini, Bu? Saya ingin mengembangkan kemampuan kucing saya, Bu Ana. Jadi Bu Wida ingin mengembangkan kompetensi kucingnya. Nah, bagian apa Bu yang ingin dikembangkan, Bu? Karena saya itu lemah di membuat soal yang berbobot, yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan untuk membuat soal yang berbobot itu. Ya, jadi Ibu nanti ingin mengembangkan kompetensi kucing pada bagian pertanyaan berbobot, begitu ya, Bu? Iya, Ibu, benar sekali. Nah, dari hasil percakapan ini nanti apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan nanti Ibu bisa memberikan masukan kepada saya agar saya bisa lebih memiliki meningkatkan kemampuan membuat pertanyaan berbobot dalam kucing itu. Menurut Ibu saat ini seperti apa kemampuan Ibu saat ini? Uh, Kalau dari diukur 1 sampai nomor 10, kemampuan saya itu masih di angka 4, Ibu. Masih jauh. eh Masih di angka 4 ya, Bu. Eh, yang membuat Ibu menilai bahwa Ibu masih di angka 4 itu apa, Bu? Terkadang saya merasa kurang berhasil dalam menggali kompetensi rekan sejawat saya, Ibu. Kurang berhasil dalam menggali kompetensi ya, Bu. Nah, Ya, eh, yang menyebabkan Ibu kurang berhasil dalam menggali kompetensi itu apa, Bu? ya itu tadi karena pertanyaan yang saya ajukan mungkin kurang berbobot. Eh, jadi nanti saya akan di belakang ya, Bu, mengamati Ibu melakukan kucing begitu ya, Bu. Silahkan, Bu, dilanjutkan kegiatannya. Iya, iya Bu, iya. Dan nanti kita akan bertemu setelah Ibu melakukan kucing dan akan kita refleksikan bersama begitu. Iya, Iya, iya iya. Bu, siap. Iya, terima kasih Ibu. Silakan Yes, dilanjutkan. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Wida. Nah, bagaimana ini kabarnya Pak Lafif hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu Wida. Segar sekali ini cuacanya. Wida, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Pak Lafif, kemarin itu kok jenengan nyari-nyari saya, tapi saya tidak di rumah. Mungkin ada perlu apa Pak Lafif dengan saya? Yang bisa saya bantu Pak Lafif? Iya Bu, mohon maaf ya kemarin itu nyari Ibu, mungkin ganggu waktunya Ibu. Jadi ada beberapa hal nih yang mau saya sampaikan sama Ibu. Iya, apa itu Pak? Ini loh Bu, setiap kali saya mengajar di kelas ini Bu, anak-anak itu terlihat jenuh, terus kurang tertarik gitu. Akhirnya mereka sibuk main-main sendiri begitu Ibu. Ini kan jadi Hmm, saya pengennya marah-marah terus ini sama anak-anak kalau kondisinya seperti ini. iya. Eh, Tujuan pembicaraan kita hari ini kira-kira apa yang diinginkan Pak Lafif untuk tujuan yang Eh, hasil pembicaraan kita hari ini? saya sih berharap nanti kalau setelah ngobrol sama Bu Wida, saya bisa menemukan solusi-solusi gitu Bu, atas permasalahan yang saya hadapi ini. Kira-kira Pak, solusi yang seperti apa yang Pak Lafif inginkan? Jadi setiap kali saya itu nanti mengajar, anak-anak itu bisa menikmati gitu Bu, menikmati proses pembelajaran saya, tertarik gitu, antusias dengan pembelajaran saya, bukan malah main-main sendiri, main ngobrol sama temannya begitu Ibu. Berarti Pak Lafif menginginkan anak-anak itu lebih kreatif, lebih apa namanya bisa happy dengan pelajarannya yang Pak Lafif ajarkan, begitu ya Pak? Iya Bu, betul, betul sekali.
pembelajaran yang menarik menurut Pak Lafif itu yang seperti apa? Saya ini setiap kali mengajar Ibu, itu ya hanya mungkin pakai metode atau model-model pembelajaran yang tradisional gitu Bu ya, ceramah gitu aja. Mungkin nanti saya itu kepengen ya sesekali menggunakan media pembelajaran sehingga anak-anak itu antusias gitu, tertarik dengan proses pembelajaran saya. Mungkin saya juga bisa memanfaatkan teknologi begitu. Media pembelajaran apa kira-kira Pak Lafif yang bisa menarik hati anak-anak? Saya lihat ini anak-anak itu aktif sekali, Bu. Jadi mungkin saya akan mencoba membuat permainan-permainan gitu, Ibu, yang bisa menarik anak-anak untuk fokus dalam pembelajaran saya. Ya, begitu. Bagus sekali Pak Lafif. Kemudian tadi Pak Lafif juga menyebutkan teknologi. Dengan teknologi, kira-kira Pak Lafif, teknologi yang seperti apa yang bisa membuat pembelajaran Pak Lafif itu menarik? Saya ini kan beberapa kali lihat teman-teman itu mengajar menggunakan proyektor gitu, Bu. Ada juga yang anak-anak diminta bawa handphone itu. Mungkin dengan cara seperti itu, anak-anak juga bisa menikmati proses pembelajaran saya. Mungkin ada faktor yang bisa atau membuat Pak Lafif ini belum menerapkan pembelajaran menarik dengan yang sudah Pak Lafif sebutkan dengan teknologi dan dengan apa tadi permainan. Nah, seperti itu Pak Lafif. Apa ada faktor yang membuat Pak Lafif belum menerapkan itu ke anak-anak? Mungkin saya memang selama ini nyamannya hanya menggunakan metode ceramah saja begitu, Ibu. Dan sebelum-sebelumnya saya kira itu berhasil, tapi akhir-akhir ini saya lihat kok kayaknya sudah nggak apa ya, nggak relate lah sama anak-anak sekarang gitu. Apa namanya? Apa yang membuat Pak Lafif itu nyaman dengan menerapkan eh, pembelajaran yang tradisional. Tadi kan Pak Lafif saya itu nyaman pakai ini. Nah, itu apa yang membuat Pak Lafif nyaman dengan pembelajaran yang tradisional sebenarnya? Ya kan itu enak sekali Bu, kita datang, salam, ceramah sedikit, terus minta anak mengerjakan, selesai tugas saya. Jadi saya nggak perlu repot-repot nyalakan LCD, nggak perlu malamnya nggak perlu mempersiapkan media pembelajaran, gitu Ibu. Jadi itu menurut saya nyaman sekali. Ya, seperti itu ya rasa nyamannya ya. Terus di sini apa namanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi Pak Lafif ingin selalu ingin berubah ke pembelajaran yang menarik itu apa aja Pak? Selain itu tadi yang jenengan sebutkan. Yang pertama jelas karena saya apa ya Bu ya, setiap kali masuk kelas ini lihat respon anak-anak seperti itu yang acuh begitu, ya kan ini bikin saya marah-marah juga. Saya juga nggak mau setiap masuk kelas ini marah-marah terus karena melihat anak dengan kondisi seperti itu. Berarti itu faktor yang mempengaruhi itu semuanya ya Pak Lafif ya. Seberapa berpengaruh itu untuk apa namanya Pak Lafif dalam menerapkan faktor-faktor itu tadi? Seberapa berpengaruh dalam menerapkan pembelajaran yang menarik? Eh, jadi saya ini kalau seperti itu terus Bu, itu sangat berpengaruh bagi saya dan anak-anak juga. Nanti jelas hasil belajar anak-anak pasti menurun karena mereka kurang fokus dalam pembelajaran saya. Makanya saya ingin berubah biar nanti proses pembelajaran saya ini menarik dan diminati oleh anak-anak gitu. Dari skala 1 sampai 10 berapa kira-kira Pak Lafif prosentasenya? Ini persentase keinginan saya begitu Bu ya. Pengaruhnya itu tadi, pengaruh dari kenyamanan Anda menerapkan itu Oh, berpengaruh itu tadi. saya kalau dari angka segitu paling masih di angka 5 Ibu saya ini. Nah, terus saya ingin tanyakan Pak Lafif, kira-kira situasi ideal yang seperti apa yang Pak Lafif inginkan? Saya itu
selalu menginginkan bahwa anak-anak itu tenang, gitu, bahagia, menikmati proses pembelajaran saya, antusias, ada respon ketika saya tanya ke anak-anak, bukan seperti sekarang, mau ditanya itu diem, nggak peduli, rame sendiri, begitu. Iya. Membuat kita jenuh ya Pak ya, seperti itu Iya, kondisi betul. ya. Eh, terus untuk menuju kondisi ideal itu menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan? Saya sih kepengennya ini belajar gitu Bu, untuk membuat media-media pembelajaran yang memang sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang. Oh, begitu ya Pak ya. Bagus sekali Pak Lafif. Jika itu yang Bapak inginkan, kira-kira seberapa yakin Bapak akan bisa melakukannya? Karena kondisi saya ini masih kerjaan juga mumpung belum begitu banyak Bu ya. Kalau saya sekarang mau belajar gitu, saya rasa saya sangat yakin nanti bisa melaksanakan proses pembelajaran yang memang diminati anak-anak. Untuk kira-kira skornya Pak, dari poin 1 sampai 10 ini di posisi skor berapa ya Pak? Keyakinan Anda. Saya saya punya keyakinan itu ada di antara 8 lah mungkin. Saya yakin Dalam bisa membuat. keyakinannya jenengan. Untuk yang tahap sekarang berapa Pak? Kalau sekarang mungkin di bawah 5 Ibu, bisa 3 atau 4 begitu. Ya, semoga dengan apa namanya bisa ditingkatkan ya nanti Pak ya. Terus sebenarnya untuk membedakan dari di bawah 5 sampai 8 itu menurut Bapak apa? Yang membedakan yang saya lihat adalah jelas respon ini, respon anak-anak nanti ini. Kalau sekarang ini responnya masih kurang, masih asik dengan teman-temannya sendiri. Harapannya saya nanti sampai ke angka 8 tadi yang disebutkan, respon anak-anak sudah gitu sangat antusias lah ketika mengikuti pembelajaran saya. Nah, sekarang langkah apa kira-kira Pak Lafif yang setelah ngobrol kita ini yang akan langkah pertama yang akan Pak Lafif lakukan itu apa? Saya ini masih nyari-nyari apa ya Bu ya, pelatihan atau diklat begitu Bu, tentang pembuatan metode pembelajaran, tentang pemanfaatan teknologi juga gitu di proses pembelajaran. Bagus sekali Pak Lafif ya. Memang kita sebagai apa namanya guru selalu harus bisa berinovasi ya Pak ya. Ya. Iya. Terus ada lagi mungkin Pak Lafif yang apa namanya yang bisa segera Pak Lafif lakukan selain itu? Saya beberapa kali mengamati teman-teman rekan kerja saya ini, sudah ada beberapa yang itu memang jadi guru favorit atau menarik perhatian anak-anak gitu. Mungkin nanti saya bisa tanya-tanya begitu kepada beliau-beliaunya. Oh iya, sharing ya, kita kolaborasi gitu ya Pak Lafif ya. Ya. Selain itu masih ada lagi mungkin Pak Lafif yang apa namanya bisa dilakukan? Hmm, Kelihatannya, oh iya Bu, ada satu lagi saya juga mau mencoba nyari-nyari video-video di YouTube begitu, mungkin ada video-video yang memang itu bisa membantu saya membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, mungkin apa namanya banyak sekali yang bisa cara yang Pak Lafif lakukan itu tadi ya. Mungkin masih ada lagi Pak yang bisa dilakukan lagi? Untuk sementara yang realistis bisa saya lakukan kayak kelihatannya itu dulu deh Bu. Oh iya, luar biasa ya Pak Lafif ya. Terus untuk apa namanya melakukan langkah-langkah tersebut Pak Lafif, kira-kira dukungan apa yang Pak Lafif butuhkan? Saya perlu dukungan dari kepala sekolah karena beliau atasan saya. Kemudian saya juga perlu dukungan dari rekan-rekan kerja saya mungkin Bu. Sehingga ketika ada saya kesulitan ada yang bisa membantu begitu. Iya, betul sekali ya Pak Lafif ya. Selain itu mungkin Pak Lafif butuh dukungan lain. Saya mau mencoba komunikasi sama wali murid anak-anak. Jadi ketika saya punya
proses pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran atau anak perlu bawa apa nanti ke sekolah, wali murid bisa membantu begitu menyiapkan keperluan yang akan dibawa anak-anak ke sekolah. Berarti Pak Lafif ingin melibatkan peran wali murid ya Pak Lafif? Betul sekali Bu, iya. Keren ya Pak Lafif ya. Selain itu mungkin Pak Lafif ada lagi yang bisa mendukung selain wali murid, selain kepala sekolah, mungkin ada lagi. Hmm, kalau itu semuanya sudah mendukung, kelihatannya cukup Bu, karena itu yang terkait di lingkungan kerja saya. Oh iya, betul sekali ya Pak Lafif ya. Memang apa namanya kolaborasi itu sangat dibutuhkan ya. Berarti itu tadi mencakup semuanya itu kolaborasi ya Pak Lafif ya. Nah, di sini kesimpulan dari hasil kucing hari ini kira-kira menurut Pak Lafif itu apa? Setelah tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Wida ini kok saya akhirnya ada sedikit pencerahan begitu Bu. Saya punya ide mau melakukan perubahan pada diri saya, membuat media pembelajaran, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran saya. Saya punya ide berkolaborasi dengan wali murid maupun teman-teman rekan kerja saya begitu. Sungguh luar biasa sekali ya Pak Lafif ya. Kira-kira nanti Pak Lafif ini akan melakukan ini itu kapan? Mulainya? Ini Mau kan kapan? masih Ramadan Bu, sebentar lagi juga libur Lebaran. Mungkin setelah libur Lebaran saya akan segera melakukannya. Iya, semoga Pak Lafif bisa melakukannya dengan lancar begitu ya Pak ya, sukses sesuai yang Pak Lafif harapkan. Kira-kira Pak, kapan kita bisa berjumpa lagi untuk mengobrolkan atau kucing lagi mengenai faktor apa namanya keberhasilan dari apa yang sudah Pak Lafif rencanakan? Nanti saja Bu ya, saya hubungi lagi ketika saya sudah melaksanakan ini. Ketika saya nanti Eh, sudah melaksanakan, saya pasti nyari Bu Wida lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak Lafif. Senang sekali bisa ngobrol santai dengan Pak Lafif. Sekian pertemuan kita hari ini ya Pak Lafif ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wida atas waktunya. Assalamualaikum Bu Wida. Kita ketemu lagi ya. Waalaikumsalam Bu Ana. Iya Bu. Eh, Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan kucing tadi? Perasaannya sebenarnya agak grogi ya. Terus gimana ya Bu? Saya kok merasa minder gitu Bu. Seperti ada yang banyak kesalahan. Eh, Menurut Ibu, bagaimana proses kucing tadi berjalan Bu? Kalau menurut Ibu, penilaian Ibu seperti apa tadi? Eh, Proses kucing itu yang tetap Bu, ketika membuat soal yang berbobot itu saya agak kurang bisa ya Bu ya, kurang mampu. Begitu Bu. Apa yang membuat Ibu merasa bahwa Ibu itu kurang mampu membuat soal berbobot Bu dalam kegiatan tadi? Kurang bisa mendapatkan kata kuncinya Bu. Kata kunci itu kan penting ya sebenarnya. Ya, Itu Bu. kalau dari 1 sampai 10, Ibu menilainya kegiatan tadi di berapa Bu? Kayaknya masih di poin 5 Bu. Yang membuat Ibu berpikir Ibu masih di poin 5 itu apa Bu? Karena kuncinya itu tadi saya kurang bisa menggali kemampuan kunci untuk memecahkan masalahnya. Menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan Ibu tidak bisa menggali si kunci tadi? Faktornya yaitu tadi Bu, saya kurang dapat mengetahui mendengar aktifnya masih kurang fokus sehingga kata kuncinya saya kurang paham. Saya kira banyak kata kunci tadi. Kalau begitu, bolehkah saya menyampaikan penilaian saya, Ibu? Iya Ibu silakan.
Tadi saya memperhatikan bahwa Ibu melakukan proses kucing sudah bagus. Jadi tadi Ibu sudah menanyakan tujuannya, tujuan percakapannya apa. Kemudian si kuci menjawab bahwa mengajar di kelas siswanya masih kurang aktif karena si kuci itu mengajar dengan cara konvensional yaitu ceramah dan itu membuat si kuci sering marah-marah begitu. Nah, Ibu tadi juga sudah menanyakan yang mau didapat dari percakapan ini yaitu untuk menemukan solusi. Nah, Ibu tadi juga sudah mengejar secara spesifik nih, sudah bagus sekali, Bu. Jadi solusi seperti apa yang ingin Bapak eh, dapatkan begitu? Ibu juga sudah menanyakan bagaimana bisa membuat pembelajaran itu menarik seperti apa. Itu juga sudah pertanyaan berbobot ya, Bu. Itu sudah menanyakan kata kuncinya. Kemudian dijawab oleh Kuci pembelajaran yang tidak ceramah gitu, yang menggunakan media pembelajaran, yang memanfaatkan teknologi begitu. Nah, kemudian dikejar lagi nih sama Ibu, media yang bisa menarik itu yang seperti apa begitu. Kemudian Kucinya menjawab anak-anak bisa aktif begitu dengan membuat permainan. Nah, itu juga sudah tadi menanyakan kata kunci, Bu. Kemudian Ibu bertanya lagi, teknologi apa yang bisa menarik anak-anak untuk belajar begitu ya, Bu ya. Itu juga sudah bagus, Ibu, bagus sekali. Kemudian dijawab proyektor dan handphone tadi. Gitu. Ibu tadi juga sudah menanyakan dari skala 1 sampai 10. Nah, itu sangat efektif untuk mendorong Kuci melakukan perubahan, Bu. Jadi setelah dia tahu menilai dirinya sendiri, begitu, ketika kita memberikan kesempatan Kuci untuk menerima dirinya sendiri, itu maka Kuci akan terdorong untuk belajar lebih lagi, begitu. Itu sangat bagus sekali, Bu. Itu juga pertanyaan berbobot. Kemudian tadi Ibu menanyakan situasi idealnya seperti apa. Nah, itu juga pertanyaan berbobot, Bu. Kemudian eh, Ibu menanyakan apa yang bisa dilakukan menuju kondisi idealnya itu, begitu. Nah, tadi juga Ibu menanyakan seberapa yakin, begitu. Nah, ini Ibu mengembalikan lagi kepada Kuci. Ibu mencoba untuk mendorong Kuci, itu juga sangat bagus sekali, Bu. Kemudian Ibu menanyakan skornya berapa kira-kira, begitu ya. Tadi dijawab 8, begitu, skor yang saat keyakinannya itu. Nah, kemudian Ibu juga menanyakan perbedaan antara yang 5 dengan 8 itu seperti apa. Tadi yang 5 adalah kondisi saat ini, yang 8 adalah keyakinannya si Kuci, begitu. Itu juga merupakan pertanyaan berbobot, Ibu. Nah, tadi di tahap selanjutnya yaitu Ibu menanyakan nih langkah pertama yang bisa dilakukan. Nah, ini sangat baik sekali, Bu. Jadi nanti Ibu bisa eh, mengejar nih Kuci tahu gitu apa yang akan dilakukan pertama gitu ya. Kemudian Ibu mengejar lagi, ada lagi langkah yang bisa dilakukan begitu. Itu sangat bagus sekali untuk menggali informasi dari Kuci agar tumbuh pemikiran-pemikiran baru, agar kesadarannya tumbuh begitu, Bu. Sampai beberapa kali tadi dijawab sampai 3 kali ya, dan itu Kuci kesadaran barunya tumbuh terus ya, Bu. Itu sangat baik sekali. Kemudian Ibu tadi juga sudah menanyakan kesimpulannya. Jadi dari sini tadi saya amati Kuci sudah menemukan nih langkah-langkah yang akan dilakukan itu seperti apa. Sehingga tujuan dari percakapan kucing Ibu dan si Kuci tadi sudah tercapai ya, Bu. Jadi tujuannya sudah tercapai dan itu sangat bagus sekali. Kemudian Ibu menanyakan kira-kira kapan nih akan dilakukan? Nah, ini sangat bagus sekali, Bu. Jadi Ibu mengkonfirmasi tanggung jawab si Kuci begitu, karena kalau tidak dipastikan nanti si Kuci tidak melakukan lagi, ya Bu ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Begitu tadi Bu hasil observasi dari saya. Kalau menurut Ibu, bagaimana Bu tentang observasi saya tadi? Sungguh luar biasa lah sekali ya, Bu ya. Dengan observasi dari Ibu, mungkin saya jadi tahu apa kadang kan kita berbuat apa namanya ada kesalahan atau tidak itu kan tidak berasa Ibu ya. Nah, dengan adanya observasi dari Ibu, saya bisa merefleksi diri saya seperti itu, Ibu. Nah, dari situ tadi Bu, saya memang melihat nih ada yang perlu dikembangkan Bu. Boleh saya sampaikan Bu? Iya, Ibu. Boleh banget. Jadi tadi saya melihat
niatnya belum tersampaikan ya Bu tadi. Mungkin di lain kesempatan bisa disampaikan niatnya itu adalah membangun kemitraan, membantu Kuci untuk meningkatkan kompetensinya dan juga menjaga kerahasiaan dari percakapan tersebut. Kemudian yang saya amati lagi yang mungkin bisa dikembangkan ya Bu tadi. Tadi kan Ibu tanya nih, media apa yang menarik gitu. Kuci menjawab anak-anak aktif, membuat permainan. Nah, di sini ada kata kunci baru Bu, membuat permainan gitu. Jadi mungkin dari membuat permainan ini bisa digali lagi begitu. Mungkin eh, permainan yang apa Pak spesifiknya begitu. Jadi kita menanyakan permainannya seperti apa begitu. Dengan gadget kah atau dengan apa begitu ya Bu. Jadi tadi Ibu bertanya seberapa berpengaruh pembelajaran yang konvensional itu kepada anak-anak begitu ya Bu. Nah, tadi dijawab oleh Pak Lafif sangat berpengaruh dan Pak Lafif ingin berubah. Nah, mungkin dari sini bisa digali lagi Bu. Nah, ingin berubahnya seperti apa gitu. Oke, Bu. Nah, kemudian tadi dari seberapa yakin, tadi kan Ibu menanyakan seberapa yakin nih Pak itu akan berhasil gitu. Pak Lafif tadi menjawab 8 gitu. Nah, di sini bisa digali lagi Bu. Jadi bisa ditanyakan kondisi yang ideal menurut Pak Lafif itu berapa? Nah, bisa ditambahkan seperti itu, kondisi ideal. Jadi tadi karena keyakinan untuk melakukan itu sudah ada. Nah, tinggal ditanyakan kondisi idealnya seperti apa begitu. Tadi juga Ibu menanyakan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, gitu ya Bu. Nah, tadi ada jawaban dari Kuci itu mengamati rekan. Nah, dari sini bisa kita gali lagi Bu. Rekan siapa yang spesifik begitu Bu, yang bisa ditanyai begitu. Jadi nanti tahu harus bertanya kepada siapa begitu. Nah, tadi Ibu juga menanyakan kira-kira kapan akan dilaksanakan. Nah, Pak Lafifnya menjawab setelah libur Lebaran. Jadi harus dipastikan ya Bu, setelah Lebarannya itu kapan. Jadi kalau misalnya setelah Lebaran, 6 bulan setelah Lebaran kan juga setelah Lebaran ya Bu. Jadi mungkin bisa ditanyakan waktu persisnya itu kapan. Kurang lebih seperti itu sih Bu yang dari saya tadi. Kalau menurut Ibu bagaimana? Eh, Menurut saya observasi dari Bu Ana memang benar. Saya merasakan demikian ya. Tadi cuman sudah selesai itu baru ingat Bu. Wah, ini tadi kok belum saya tanyakan pastinya ya. Gitu Bu. Ya, dan mungkin yang bisa Ibu lakukan Bu untuk meminimalisir tadi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri Ibu apa Bu? Apa ya? Mungkin ya sering berlatih itu tadi Bu. Saya akan mencoba berlatih dan terus berlatih. Mungkin lama-lama dengan berlatih akan terbiasa Bu. Selain dengan berlatih Bu, mungkin masih ada lagi yang bisa dilakukan? Kolaborasi dan sharing Ibu. Kolaborasi dan sharing ya. Dengan siapa Ibu kalau boleh tahu kolaborasi dan sharingnya? Dengan teman saya yang mahir seperti teman-teman CPP itu Bu. Itu kan mereka sudah mendapatkan ilmu di guru penggerak ya Bu ya. Ada ilmu coaching juga. Mungkin saya akan sharing dengan mereka tentang diri saya. Lebih tepatnya siapa Bu yang mau diajak sharing Bu? Namanya Mungkin begitu. ya, mungkin Budian Ratna karena sekolahnya lumayan dekat dengan saya. Mungkin Bu yang lainnya jauh Bu. Ya, seperti itu. Jadi yang akan diajak sharing nanti Budian Ratna ya Bu dalam waktu dekat ini. Nah, dalam waktu dekat ini itu persisnya kapan Bu? Persisnya nanti 2 minggu setelah Lebaran Ibu. 2 minggu setelah Lebaran ya akan dilakukan. Untuk mempermudah Ibu melakukan langkah-langkah yang sudah Ibu kemukakan tadi, dukungan apa Bu yang Ibu butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan mungkin dari rekan sejawat ya, yang apa namanya yang bisa mengkritik saya seperti itu Ibu. Rekan sejawatnya siapa Bu spesifiknya? Rekan sejawatnya itu ke Bu Eli, Bu Linda, karena itu satu sekolah dengan saya dan lebih sering bersama saya. Dukungannya yang Ibu harapkan seperti apa Bu? Dukungannya
ketika saya membutuhkan bantuan seperti sarana prasarana dan lain sebagainya, mereka selalu ada seperti itu. Untuk melakukan kucing, kadang kan kita butuh tempat dan lain sebagainya. Nah, tuh. Selain rekan sejawat tadi, Bu, dukungan apa lagi, Bu, yang dibutuhkan? Mungkin kepala sekolah itu wajib ya Bu ya, itu nomor satu. Harus bisa mendukung saya. Nah itu. Mungkin ada lagi, Bu. Kalau ada lagi itu pastinya suami ya Bu ya, suami dan anak ya. Itu faktor utama juga buat saya. Jadi yang bisa mendukung Ibu tadi rekan sejawat, kepala sekolah, suami, dan anak. Ada lagi, Bu? Saya kira cukup Bu. Mungkin Ya. itu yang sangat saya butuhkan saat ini. Nah, Ibu, dari percakapan kita tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan? Kesimpulannya, saya seharusnya dalam melakukan proses kucing ini harus lebih dapat meningkatkan kemampuan si kuci ya. Saya harus dapat menangkap kata kunci sehingga saya dapat mengembangkannya menjadi sebuah pertanyaan berbobot, dan saya juga bisa menerapkan alur tirta ya yang seperti Ibu bilang tadi. Terus saya juga dapat lebih spesifik lagi sehingga nanti si kuci lebih tergali lagi. Begitu Ibu. Saya doakan nanti semoga Ibu bisa melaksanakan kegiatan kucing selanjutnya dengan lebih baik lagi ya, Bu. Iya Ibu. Terima kasih, sangat menyenangkan sekali tadi Bu berbincang-bincang dengan Ibu. Saya kira cukup ya Bu untuk sesi kali ini. Iya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.